Kita latihan yang lagu Mother Jane, Bunda Allah.
Satu, dua, tiga. Sudah kan tadi yang ini tadi ya. Selamat malam. Banyak banget nih, mantap. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Jangan lupa kembali lagi. Iya. Ini sama buat di grup ya Pak? Ini on the ya. Satunya Pak Edi ya, ini baru kan Romo. Oh ya. Kan dia kan pemilih Bali dulu. Oh ya. Pak Edi Kalau gimana? Kalau tiga ya, kalau buka lagi kamu pulang ya. Tapi mau ya? Tiga ya. Kalau Romo ya nanti mau. masa tiga Ya nanti bisa gantian. kemarin dia Kalau mau nanti wawancaranya Senin. Iya. Langsung Bu. Tiga ya. Ya, 7. Biar gantian, biar nanti. Wira Wira. saya belum Ini Pak sama kan Patri kan proyek kan kemarin kan tahu di pengalaman. Nuning. Kalau Bu Nuning jadi proyekon setuju enggak? Oh, setuju. Wes tiga nanti. Bu Nuning, Bu Wira, Ria. Udah wawancara? Oh, ya. Syarat-syaratnya dikumpulin ya? Sip. Banyak. Masih kurang 3 menit
Randy, Pak Randy. Iya, kasih bro. Ini kaum mudanya banyak ini loh, luar biasa. Ini sudah semua kok. Sudah semua. Senang ya. Sudah tuh. Pak Hendy itu yang mana tuh aku ahli ya Hendy. Itu lomba yang dulu waktu lomba pohon Natal ngantar saya pohon Natal itu terus bincang sama rombongan. Oh, Itu. syaratnya apa baik kemarin Pak seperti apa? Enggak ada syarat. Enggak surat baptis, apa surat pengantin? Yang mau ngomong. Hah? Yang mau kok. Mau kok sudah mau. Tiga bisa Senin. Minimal ya kalau bisa lebih bagus. Bisa Senin wawancara ya. Jadi papat. Win setuju nggak? Oh, setuju Win aja. Yang tangga aja. Dan putrinya saya angkat. Besok ada yang usia OMK 25 tahun mau jadi prodiakon. Keren kan? Nah, makanya sini siapa 25 tahun mau jadi prodiakon? Tiga dulu. Senin jam 6. Ini tenaga loh ini. Nanti tak cetak. Hah? Cetakkan. Kan dilaporkan ke Pak Karjo atau Pak Wahyu ya. Ada yang benar. Ini dari Pak Anu nih. Pak Didi ini. Yang lektor siapa? Yang lektor siapa? Kalau prodiakon nih. Oh. Ini hasilnya betul. Yang mau lektor siapa? Oke. Nama Mas mau tanggapannya mau dibacakan atau ada lagu? Oh tidak enggak. Ya. Oke. Ya. Mau pakai Mazmur atau nyanyi kan? Mazmurnya nyanyi? Kamu nyanyi? Iya. Oh bagus. Boleh nih, pertama nanti setelah Mazmur lalu Haleluya. Biasa kayak gitu ya. Mantap. Ini ngomongnya.
Ini Pak Eki, Pak Bin ada? Kira-kira mengizinkan? Bin, Bapak kira-kira mengizinkan nggak ibu jadi keluarga Pak? Mengizinkan nggak? Iya itu makanya Pak Cucu. Oh itu ya, itu ya. Itu berapa sih gila-gila tuh? Dulu tapi Nah, ini mana ya? Jadi juga semua? Peru. Ini putar. ada aku Pak Cucu. Tidak ada putaranya? Tidak ada. Kuliah semua. Sendiri, ibu sendiri? Iya, ini belum pulang. Ada yang tunggu lagi? Cukup ya? Cukup, tidak ada. Banyak sekali, ini luar biasa. Mari kita awali syukur kita dalam iman. Kunjungan misa, kunjungan sarasian di lingkungan Gardenia. Saya sangat senang pertumbuhan iman di Gardenia makin baik, bahkan berbuah. Mari kita syukuri itu semua dalam Ekaristi Kudus dengan waktu pembukaan. Kita menyanyikan waktu bukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Keluarga besar lingkungan Gardenia, Ibu, Bapak, Yang Kakung, Yang Putri, rekan-rekan muda, adik-adik, dan juga Wakil Dewan, Wakil Panitia Pembangunan, selamat malam, berkat dalam. Kita bersyukur kembali berjumpa dalam tradisi iman di Gereja Maria Bunda Allah berupa kunjungan misa, kunjungan sarasian. Tradisi iman ini kita syukuri karena menjadi perwujudan gereja. Gereja artinya adalah persekutuan, paguyuban, perkumpulan umat beriman. Dan malam hari ini berkumpul umat beriman di area Gardenia ini. Maka kita bersyukur di bawah perlindungan
Glorious. Dan malam hari ini kita membawa iman kita, membawa harapan kita, membawa kasih kita, agar kita saling meneguhkan, saling berbagi iman, saling berbagi kasih dan harapan, sehingga sungguh menjadi pribadi Katolik, menjadi umat Katolik tidak sendiri. Bersama yang lain, disapa, diteguhkan di dalam kasih Tuhan. Dan secara khusus kita bersyukur itu semua terjadi, ini ketiga ya, kalau nggak salah ya Pak ya, ketiga kita bersyukur. Dan sekarang juga kita bersyukur dianugerahi dua Romo, Romo Bundan dan Romo Busyet gitu. Romo Busyet sekarang baru di Jogja, baru tampil OJR, Opera Jenaka Romo. Kalau nonton Romo Busyet wis guyu, apa meneh ditandani, saya marake guyu mesti. Nah, maka semoga menjadi berkah sukacita kita semua. Kita doakan OJR Jogja, Solo, dan Semarang nanti berjalan dengan baik, akan menjadi berkat untuk gereja kita juga dalam rangka harapan niat membangun sarana gedung pastoral. Sukacita ini kita satukan dalam Ekaristi Kudus, dan mari kita hadir di hadapan Tuhan sebagai pribadi yang lemah, sering keliru, salah dan berdosa. Kita mohon belas kasih dan pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah Maha Kuasa dan kepada saudara bahwa saya berdosa dengan pikiran dan kata, dengan perbuatan dan kata. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon kepada Sang Orang pada Bapa dan kepada saudara supaya berkasih. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber belas kasih, Engkau telah menganugerahi kami rahmat ketekunan dalam Ekaristi Kudus. Semoga kami rela membalas cinta Putramu dan tekun melaksanakan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami, dan kelak kami satukan dengan Putramu. Sebab Dilah Tuhan pengantar kami yang bersatu dengan likuran Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mengingat kelemahanmu, aku berbicara secara manusia. Sebagaimana kalian dahulu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kalian kepada kedurhakaan. Demikianlah, sekarang kalian harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kalian kepada pengudusan. Sebab waktu kalian menjadi hamba dosa, kalian bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kalian petik daripadanya? Semuanya menyebabkan kalian sekarang merasa malu, karena kesudahannya ialah kematian. Tetapi sekarang kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Maka kalian memperoleh buah yang membawa kalian kepada pengudusan dan akhirnya hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Anak manusia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapaknya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya,
ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga besar lingkungan Gardenia, lingkungan Gregorius Agung, selamat malam, berkah dalam. Bacaan yang baru saja kita dengarkan, terlebih Injil Suci, kalau kita terima secara harafiah atau begitu saja, bisa membuat kita bingung. Karena Tuhan mengatakan, kalian sangka aku membawa damai? Bukan. Aku membawa pertentangan. Itu adalah gambaran yang terjadi saat Tuhan hadir. Tuhan kita Yesus Kristus. Dia hadir ke dunia, memang banyak yang mencintai, banyak sekali. Namun tidak sedikit yang membenci, bahkan menyalibkan. Padahal yang dibawa Tuhan Yesus adalah kasih. Yang dibawa Tuhan Yesus itu keselamatan. Namun ternyata ketika itu dinyatakan, ada yang tidak setuju, ada yang berontak, salibkan dia. Begitu pula ketika kita sebagai orang Katolik punya prinsip sebagai orang Katolik, bahkan kadang di dalam keluarga kita masing-masing, di lingkungan kita, di wilayah, di paroki kita, mungkin ada yang tidak setuju ketika kita menyatakan semacam aturan, semacam harapan di dalam gereja. Dan itulah tantangan sebagai pribadi Katolik. Maka kemarin ketika ada calon prodiakon 25 tahun OMK, ya ada yang setuju. Namun ada yang bertanya, kan masih muda sekali bro, mengapa tidak? Maka di sini calon prodiakonnya Bu, iya sama Pak, nanti ditambah Bu. Senyumnya senyum semangat. Kerso Bu. Betul, kerso nek kerso maju. Kalau memang tidak, bukan apa-apa. Kerso boleh. Ini langsung anu ya, nanti diproses. Oke, ya Romo. Puji Tuhan. Tetap saya memberi kemerdekaan. Kerso nopo mboten. Dan jawabannya iya Romo. Terima kasih Bu. Dan semoga nanti semakin hidup dengan pelayan 3 prodiakon. Di belakang ini ya potensial. Nanti berikutnya ya. Amin amin. Amin. Dan sebagai prodiakon pasti ada yang senang. Sebagai Romo pasti ada yang senang itu. Namun juga pasti orang sing ra seneng.
kita harus terbuka untuk itu. Tuhan Yesus membawa kasih keselamatan. Banyak orang yang senang, banyak sekali. Namun juga tidak sedikit yang berteriak, salibkan dia. Maka semoga tidak membuat kita goyah. Ketika sebagai pribadi Katolik sudah tak rewangi jadi ketua lingkungan, tak rewangi jadi prodiakon, tak rewangi neng gereja, tak rewangi ziarah, setiap tempat saya kunjungi, puji syukur saya doakan semua, rosario sehari 5 kali. Kok yo ono sing ra seneng. Dan itulah kenyataan. Lalu bagaimana? Ora apa-apa. Dan itu adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita memiliki nilai, memiliki keutamaan yang ditekuni setiap hari. Kalau Pak Didi itu kan dokter ya, setiap hari juga berkecimpung di hal itu. Dokter apa Pak? Estetika. Dokter estetika. Maka tidak heran kalau istrinya cantik sekali. Karena diopeni setiap hari, di perawatan tiap hari ya Bu ya? Oh, nah. Begitu pula Rio, ternyata penyanyi hebatnya. Kita beri aplaus untuk Rio. Sudah ikut jadi pemasmur dulu? Sudah ada ya. Sudah yang lain. Sudah jadi anggota juga. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi selama saya semedi 4 bulan itu tadi luar biasa di MPA. Luar biasa. Terima kasih Rio. Luar biasa. Bapaknya ketua lingkungan, ibunya bu ketua lingkungan. Sudah harapan juga ya. Putranya pemasmur, luar biasa. Tetangganya calon proses. Maka hari ini semoga kita diteguhkan bahwa sebagai pribadi Katolik, kemarin kita juga baru saja mendapatkan kunjungan dari Paus. Setelah pulang dari Indonesia ke Papua Nugini, Timor Leste, lalu Singapura. Yang paling banyak ekaristinya di Timor Leste, 700.000 atau berapa. Namun yang memikat hati Paus ternyata Indonesia. Mengapa? Beliau mengatakan di Indonesia jemaat Kristiani 10%, 3% Katolik, dan bisa mengadakan ekaristi di Gelora Bung Karno sebanyak itu dengan tertib, disiplin, selamat, tenang. Ya memang ada teror kecil-kecil namun bisa ditangani dengan luar biasa. Karena kalau di Timor Leste hampir 80% Katolik. Maka ya tidak heran kalau 700.000 memang ya luar biasa. Namun di Indonesia itu orang Katolik hanya 3%. Bisa mengadakan ekaristi segede itu dengan aman, nyaman. Untuk keluar pun manut orang berjubel, begitu indahnya. Maka kita bersyukur sekali. Dan saya mau mengatakan ini, Paus di era sudah tidak 4.0, katanya sekarang sudah 5.0 ya.
AI. Di zaman seperti ini, apakah kita bisa kudus? Dan Paulus merumuskan 4 hal cara menjadi kudus di zaman ini. Yang pertama, tidak membicarakan jeleknya orang. Kira-kira mudah nggak ini? Tidak ngomongin jeleknya orang. Ini langkah pertama. Dan semoga kita mau melihat hidup kita. Apakah hari ini sudah ngomongin jeleknya orang? Puji Tuhan, Gregorius itu memang calon santo dan santa, tidak pernah membicarakan jeleknya orang. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memberi waktu untuk orang lain, entah itu istrinya, anaknya, mendengarkan. Sekarang ini di keluarga pun jarang saling curhat. Puji Tuhan kalau ibu bapak, papa mama ini masih sering mendengarkan curhatan anak, curhatan istri, curhatan suaminya. Puji Tuhan. Saling memberi waktu, saling mendengarkan. Dan setiap orang itu butuh. Apalagi kalau perempuan. Karena perempuan itu sehari 20.000 kata-kata. Maka bapak-bapak jangan heran kalau istri itu ceriwis. Karena otak kanan, otak kirinya bicara semua. 20.000. Kalau tidak habis, orang iso turu, nek pas turu ngomnya. Tahu ngomnya? Bicara sendiri. Kalau bapak-bapak itu hanya 7.000. Maka kalau malam dijak ngomong karo ibune, wis entek. Nah, maka kalau ada bapak yang setia mendengarkan anak perempuannya, istrinya, meskipun capek, puji Tuhan, itu sudah senang sekali istrinya, anak perempuannya. Kalau pendiam, introvert gitu ya, 18.000, belum masih banyak. Kalau laki-laki yang introvert mau 5.000. Maka kita boleh bertanya, apakah aku memberi waktu mendengarkan? Dan seorang perempuan, ibu anak perempuan, didengarkan saja itu ekspor. Kok kadang-kala tidak butuh kok solusi, mau didengarkan. Nah, semoga di rumah di Gregorius ini ada waktu saling mendengarkan, memberi waktu, dan itu salah satu tanda cinta. Memberi waktu. Kalau kita tidak punya waktu untuk yang kita cintai, itu omong kosong cinta. Waktu kita untuk kerja, untuk ini dan sebagainya, tanpa mau memberi waktu. Dan semoga kita boleh untuk itu. Yang ketiga, berdoa dengan iman.
ternyata kita dimurnikan oleh Paus bukan tentang banyaknya Bapa kami, salamannya, tempat ziarah yang kita kunjungi. Bukan. Namun tentang iman. Berdoa 70 kali Bapa kami. Dalam doa Bapa kami itu kan ada memuliakan Tuhan, lalu memohon, bahkan ampunilah kami, di mana kami juga mengampuni. Kalau kita berdoa Bapa kami 70 kali sehari, namun tidak mampu, tidak bisa mengampuni, artinya apa? Doa Bapa kami orang ngefek. Berdoa 1 kali Bapa kami namun dihayati dengan iman dan mengubah hidup, bahwa aku mohon ampun dan aku bisa mengampuni, itu lebih baik. Karena doanya diimani, bukan hanya maaf koyok burung beo yang menirukan. Doa itu bisa dibaca, namun pertanyaannya, apakah dihayati, diresapi, sampai kemudian terwujud dalam hidup sehari-hari? Doa dengan iman. Mau mengatakan doa tidak cukup dengan mulut. Nah, semoga kita yang sering berdoa Bapa kami bertanya, apakah doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan sendiri itu berpengaruh, mengubah hidupku? Kalau tidak, ada yang salah dalam doa kita, ada yang salah dalam mendoakan. Aku berdoa, namun doa itu orang ngefek, tidak berpengaruh. Berarti aku berdoanya tidak dengan iman, tidak dihayati, tidak diresapi. Lalu yang keempat, berkata-kata baik. Kalau ada teko isi teh, dituang keluarnya. Kalau teko isinya kopi, dituang keluarnya. Kalau kita berkata-kata baik, berarti isi otak kita baik. Kalau kita berkata-kata maaf jelek, kotor, berarti pikiran otak kita kotor. Karena kita tidak mungkin berkata-kata di luar pikiran kita. Nah, kita bisa ngecek. Kalau aku ngomong, kalau aku menyapa, kalau di rumah, ini yang keluar ini kata-kata baiknya. Kalau baik, pasti isi otaknya yang baik. Namun kalau yang keluar tidak baik, kata-kata ini, mulut ini disuruh siapa? Disuruh otak. Berarti yang menyuruh jelek. Maka kita boleh melihat hidup kita masing-masing. Paus mengundang kita untuk kudus di zaman ini, berkata-kata baik. Nah, yang keluar dari mulut kita ini apa? Kalau keluarnya kopi, ya berarti otak ini isinya kopi. Kalau keluarnya kotoran, berarti otak kita isinya kotoran. Semoga kita boleh menjadi kudus di zaman ini versi Paus Fransiskus, sehingga ketika nanti umat di Gregorius Agung ini mau bertumbuh seperti apa yang diharapkan Paus,
keluarganya menjadi kudus, keluarganya menjadi lebih bagus, karena ternyata bisa. Dan kemarin baru saja Paulus sudah mengkanonisasi 14 santo santa. Memang luar biasa Paulus kita ini. Dan semoga kita juga terdorong. Paulus itu kesini dalam kondisi tidak fit sekali. Namun hidupnya dibagi. Bukan mau gimana-gimana. Saya juga masih pemulihan. Kemarin Selasa kontrol, lalu kemarin saya malah disuruh untuk foto itu alatnya itu hanya ada di Jakarta. Nah, semoga nanti bisa. Dalam kondisi pemulihan ini saya juga bisa mengatakan, wah saya di pastoran aja, tidak usah pelayanan banyak-banyak, tidak usah kumis kelurahan, tidak usah ini, tidak usah ini, diam saja di pastoran, nanti malah habis saya. Dengan berjumpa dengan panjenengan, Anda, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, adik-adik yang sehat-sehat ini, saya mendapat energi sehat. Senyumnya yang manis Pak Stanley, saya terima, menjadi berkat untuk saya. Seperti semangat Ekaristi, bersyukur dan berbagi, 5 roti dan 2 ikan. Sedikit, namun ketika dibagi terjadi apa? Terlimpah. Maka semoga nanti ketika ada 3 prodiakon di sini, semakin tergerak umat di sini untuk terlibat dan berbagi. Karena dengan terlibat dan berbagi itu tidak akan pernah kekurangan. Tuhan menjamin. Namun ketika saya ini hanya, wah aku isih pemulihan kok, aku neng kamar wae, orang ngopo-ngopo, rasa ngopo-ngopo, rasa beraktivitas, nanti saya malah akan habis. Seperti paus kita direwangi nganggo kursi rodo, nganggo teken untuk kunjungan, bahkan katanya terpanjang 15 jam, dan kemungkinan jet lag ya Pak ya. Namun langsung beraktivitas. Nah, ternyata itu rumus kehidupan. Kalau hidup kita, waktu kita 24 jam hanya untuk diri kita sendiri, tangan kita, kaki kita hanya untuk diri kita sendiri, hati-hati, hidup kita akan habis. Namun ketika waktu, tangan, kaki, pikiran, tenaga kita bagi, hidup kita menjadi manis. Seperti Paus, waktu itu saya mengungkapkan, belum omong apa-apa, pribadi-pribadi yang diwawancara ngomong tentang kebaikan. Ya memang ada yang tidak senang, memang ada, pasti ada. Dan semoga kita sungguh-sungguh makin diteguhkan dengan ketekunan kita sebagai pribadi Katolik, sehingga hidup kita dihadirkan di dunia ini bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita egois, hidup kita akan habis. Namun kalau kita berbagi, kalau orang Jawa mengatakan sing weh-weh
bakalan berkolek, yang berbagi bakalan terberkati. Semoga Ibu Bapak yang setuju, ada Bu Lia, Pak Handi, dan Bu Lia, semua setuju, besok periode depan semoga tersoal. Amin. Semuanya sudah amin ya. Jadi nanti periode mendatang ada calon lagi, ketua lingkungan, prodiakon. Mengapa? Karena memang kita dihadirkan di dunia ini bukan untuk diri kita sendiri. 5 roti, berapa dik? 2 ikan. Dia pun menjawab. Nah, semoga hidup kita pun punya semangat itu sehingga ada dalam kelimpahan. Seperti Bunda Maria kita ini yang kudus, taat, penuh pengabdian yang kita lambungkan dalam Mars MPA. Semoga kita juga bertumbuh dalam kekudusan, dalam ketaatan dan penuh pengabdian sehingga Bunda Maria menjadi perantara kita sampai kepada putranya, sehingga kita menjadi alat-alatnya, sarana-sarananya untuk keluarga kita, untuk lingkungan masyarakat kita, sehingga hidup kita makin berarti, bermakna, bahkan bercahaya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan doa umat. Apakah disiapkan? Allah Bapa yang kuasa dan mulia, Engkau menyapa kami melalui sabdamu agar kami sungguh semakin berani bersaksi dalam hidup ini, karena Engkau menghadirkan kami bukan untuk diri kami sendiri, namun agar hidup kami berguna untuk keluarga, untuk lingkungan, masyarakat, gereja. Maka Tuhan, perkenankan kami melampungkan doa harapan kepadamu. Semoga paroki gereja Mendira semakin berkembang dan diberi kemudahan dalam rencana membangun pastoran, serta semua umat MDA selalu hidup rukun, guyup, dan santosa. Semoga Romo Bonda dan Romo Buset selalu diberi kesehatan dan semangat dalam menggembalakan umatnya. Kami mohon untuk lingkungan Gregorius Agung, semoga lingkungan Gregorius Agung semakin hidup dan berkembang dalam segala hal. Semoga seluruh umat Gregorius Agung mampu menjalankan setiap tugas dari gereja MDA dan sanggup meluangkan waktu untuk kebersamaan dan kerukunan di dalam lingkungan. Kami mohon. Untuk para orang tua, semoga para orang tua mampu dalam tugasnya untuk membimbing dan membesarkan anak-anak secara baik dan benar, serta selalu menekankan ke anak-anak untuk selalu hidup bergereja dalam kondisi dan situasi apapun. Kami mohon. Untuk anak-anak, semoga anak-anak kita selalu bersemangat dan tidak lelah dalam mengejar cita-citanya, selalu mensyukuri serta selalu memohon kepada Tuhan kalau menghadapi masalah apapun, baik di sekolah atau di luar sekolah. Kami mohon. Untuk bangsa dan negara kita, semoga bangsa Indonesia selalu aman, damai, dan sejahtera di bawah kepemimpinan Presiden baru. Semoga para pemimpin bangsa mengutamakan kedamaian dan kesejahteraan rakyatnya. Kami mohon. Demikian ya Bapa, doa harapan yang kami aturkan. Semoga Engkau berkenan menerima, memberkatinya, agar kami semakin
mampu berjalan seturut kehendak-Mu di dalam tuntunan Roh Kudus yang Kau utus. Demi Kristus Tuhan kami. Kita persiapkan persembahan. Kita siapkan lagu nomor 379, Bapa di surga. Berdoalah, saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, kami persembahkan roti yang di altar-Mu. Semoga menjadi rahmat berkat untuk kami yang berziarah di bumi ini, bersama keluarga besar lingkungan Gregorius Agung ini, agar kami semakin mampu bersyukur dan berbagi di dalam lingkungan gereja dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara malaikat kami memuji-Mu dengan sukacita sambil bernyanyi. Nomor 392.
Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan benturan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil menangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Tinggallah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Dimuliakan
Damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudari-saudara, lihatlah anak domba Allah. Dialah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan tubuh Kristus. Amin. Kristus. 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 Amin. Kristus. 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 Kita ini dengan lagu dari nomor 426, Datanglah ya Yesus. Yesus.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang kudus dan mulia, rezeki surgawi telah kami terima, dan kami telah menjadi tabernakel yang hidup, yang hadir untuk keluarga kami, hadir untuk lingkungan kami, masyarakat kami, hadir untuk lingkungan komunitas pekerjaan kami, hadir untuk siapapun yang berjumpa dengan kami, di mana kami adalah tabernakel yang membawa Tuhan sendiri. Semoga Tuhan yang kami bawa terwujud dalam kata, karya, perbuatan kami, sehingga kami semakin mampu untuk menghadirkan Tuhan yang kami bawa di dalam langkah hidup kami, sehingga hidup kami makin berbuah. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang kakung yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, terima kasih untuk Ekaristi Kudus kita malam hari ini. Dan saya sangat senang bahwa yang hadir banyak dan mewakili gambaran lingkungan. Ada Eyang, ada Bapak Ibu, ada kaum muda, ada anak-anak. Nah, semoga lingkungan Gregorius makin hidup, makin guyup, makin rukun, makin tangguh santoso. Dan terima kasih atas persiapan yang baik ini bersama Ketua Lingkungan Pak Didi, Ibu dan Rio, dan para petugas liturgi, Rio, pembaca lektor, bacaan, Pak Santi, persiapan lagu, kuning, persiapan alat lapisan dan semuanya, dan siapapun yang mendukung, malukurnya luar biasa. Terima kasih, makin baik, makin indah, dan semoga makin percaya diri. Amin. Dan terima kasih untuk pertumbuhan yang baik ini, dan kita syukuri besok Gregorius punya 3 prodiakon. Semoga tambahan 1 besok wawancara hari Senin lolos. Amin. Amin ya. Doakan ya biar lolos ya. Amin. Sehingga nanti kita boleh bertumbuh di dalam keterlibatan untuk menjadi berkat. Mari kita akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, rahmat Tuhan tercurah melimpah untuk keluarga besar lingkungan Gregorius Agung, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terus kalian yang ini kasih kudus sudah selesai. Malah pergi kita diutus. Amin. Kita nyanyikan lagu Mater Dei Bunda. Rain sucimu air kemuliaan
Gregorius Agung. Terima kasih. Saya anu foto terus dahar terus rahasia. Oh iya. Monggo foto dulu siapa dulu sini bersama. Bapak-bapak dulu kok, ibu-ibu dulu. Bapak-bapak Dulu